Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dosen Dr. Samsul Arif Siregar, MPD, dan Ibu dosen Ibu Lasena Sialagan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Saya Kerendra Sesaragi dengan NIM 22033-11014 dari kelas regular base Tambuk 2020, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Materi Indahnya Berpuisi melalui pembelajaran saintifik siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Masuk kepada latar belakang. Latar belakang masalah yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah. Nah, sebelumnya yang kita tahu bahwasanya sebelum kita meneliti, kita harus melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan menyebar angket. Nah, di dalam penelitian ini sudah ada hal tersebut, tetapi tidak dicantumkan. Nah, adapun hasil dari studi pendahuluannya itu berdasarkan hasil ulangan yang dilakukan kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang itu, bahwasanya materi indahnya berpuisi itu belum optimal atau masih rendah, karena standar kelulusannya itu masih di bawah 66. Nah, menurut peneliti ada faktor penyebab keadaannya, yaitu ada 3. Pertama, kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep pendidikan bahasa Indonesia masih rendah. Yang kedua, pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Ketiga, siswa tidak termotivasi untuk belajar pendidikan bahasa Indonesia hanya sebagai hafalan saja. Nah, dengan adanya faktor-faktor penyebab hal tersebut, si peneliti ingin meningkatkan materi indahnya berpuisi dengan cara pembelajaran saintifik. Nah, menurut si peneliti dalam laporan yang dituliskannya bahwasanya pembelajaran saintifik itu dilakukan karena siswa dapat terlibat aktif karena memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga aktivitas siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung meningkat. Yang kedua itu kecermatan isi yang dibuat si peneliti. Nah, kecermatan isi yang dibuat si peneliti itu subtopik yang sudah dibahas itu sudah berkaitan dengan permasalahan yang ada. Nah, seperti hasil belajar, pembelajaran saintifik, dan materi indahnya berpuisi. Tapi sangat disayangkan bahwasanya teori para ahli itu sangat kurang dalam kajian pustaka ini. Seperti dalam pengertian hasil belajar ini, menurut Bloom dalam Sejarah tahun 2012. Nah, tahun 2012 ini masih mutakhir dibuat karena penelitian ini tahun 2018. Nah, selanjutnya tidak ada lagi pendapat ataupun teori para ahli di dalam hasil belajar ini. Yang kedua ini pembelajaran saintifik ini. Begitu juga dengan pembelajaran saintifik ini. Tidak adanya teori atau pengertian atau pendapat para ahli yang digunakan. Yang ketiga, demikian juga tidak adanya teori pendapat yang digunakan para ahli. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya teori yang digunakan dalam laporan ini kurang mutakhir. Selanjutnya masuk pada teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ini ada 2, yaitu observasi dan tes hasil belajar. Nah, observasi ini dilakukan oleh guru dan seorang kolaborator. Nah, gunanya itu untuk merekam perilaku dan aktivitas siswa selama proses penelitian dan pembelajaran ini berlangsung. Yang kedua itu tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar yang dimuat di dalam laporan ini, tes yang digunakan itu adalah tes tertulis dan tes pilihan berganda untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Dan ada instrumen yang digunakan yaitu ada 3 yang dibuat si peneliti. Pertama, lembar tes atau ulangan harian. Kedua, lembar observasi siswa. Yang ketiga, lembar observasi siswa. Yang ketiga, lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru. Dan selanjutnya masuk pada siklus.
Dalam penelitian ini hanya membuat 2 siklus saja. Adapun langkah-langkahnya yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, pada deskripsi siklus 1 ini dalam perencanaan tidak ada perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2. Di sini guru sama-sama mempersiapkan rencana pembelajaran RPP sesuai dengan pembelajaran saintifik dengan materi indahnya berpuisi. Yang kedua, di sini guru membuat lembar kerja siswa dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Yang ketiga, di sini guru membuat tes hasil belajar siswa. Di dalam pelaksanaan ini ada kesamaan, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2 itu sama, yaitu ada 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang membedakan di dalam kegiatan ini, siklus 1 dan siklus 2 ini adalah kegiatan inti. Di sini di sini peneliti menuliskan bahwasanya guru itu membagi siswa dalam 5 kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri 6-7 orang siswa. Nah, pada siklus kedua, peneliti membagi dalam 6 kelompok. Nah, dalam kelompok itu terdiri dari 5-6 orang siswa. Nah, si peneliti tidak menjelaskan mengapa hal tersebut dapat dilakukannya. Nah, setelah itu adalah kegiatan observasi. Nah, adapun kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dalam hasil belajar siswa itu pada siklus 1 dan siklus 2 itu sangat berbeda. Yang dimana pada siklus 1, siklus 2 itu mengalami peningkatan. Pada siklus 1, dari 32 siswa, terdapat 25 siswa yang tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas itu ada 7 orang siswa. Seperti berikut. Dan nilai teratanya itu ada 70,9 siswa. Dan selanjutnya pada kegiatan refleksi. Nah, pada kegiatan refleksi ini, si peneliti ini menemukan kekurangan pemahaman siswa dalam materi indahnya berpuisi. Nah, si peneliti ini menemukan 3 kekurangannya itu. Yang pertama, siswa tidak fokus pengisian LKS, sehingga ada bagian tertentu LKS yang tidak terisi sempurna. Kedua, siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran. Nah, siswa di sini bermain dengan teman sekelompoknya. Ketiga, ada beberapa kelompok yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru saat evaluasi di akhir pembelajaran. Baik, masuk pada siklus kedua yang tahap observasi. Nah, di sini tahap observasi pada siklus 2 sangat meningkat. Yang sebelumnya pada siklus 1 terdapat 25 siswa yang tuntas. Nah, pada siklus 2 ini terdapat meningkatnya menjadi 29 siswa. Dan ada siswa yang tidak tuntas itu 3 dalam siklus 2 ini. Nah, menurut laporan yang saya baca juga, bahwasanya laporan yang penelitian saya baca, laporan yang ditulis penulis ini, bahwasanya pada siklus 1 dan siklus 2 ini, siswa 3 orang ini memang tidak lulus. Nah, adapun alasan si peneliti mengatakan hal tersebut karena si peneliti ini pada 3 orang siswa ini tidak berniat untuk sekolah atau sekedar main-main saja. Nah, tadi pada siklus 1 refleksi itu munculnya masalah yang ada pada materi indahnya berpuisi. Nah, dalam siklus 2 ini membuat solusi. Yaitu nah, adapun untuk solusi masalah yang pertama itu, siswa itu peneliti ini menugaskan 3 orang siswa pada setiap kelompok untuk menulis kegiatan agar semua LKS terisi semua. Dengan cara dilakukannya ini, bahwasanya maka data yang terkumpul lengkap sehingga siswa
lebih memahami materi kelompok yang baru. Yang masalah kedua dalam siklus 1 ini tidak dipaparkan solusi pada siklus kedua. Yang pada masalah ketiga, adapun solusinya dipaparkan pada siklus kedua ini, yaitu peneliti memberikan penjelasan lebih detail tentang materi indahnya berpuisi, khususnya untuk pertanyaan yang sulit dan tidak mampu dijawab oleh kelompok dalam diskusi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam analisa data. Nah, teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan di dalam laporan ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif tadi itu didapatkan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan kualitatif itu menggunakan teori dari Ari Kunto pada tahun 2012. Dia mengatakan bahwasanya tuntasan leksikal jika siswa yang memperoleh nilai 66 ini jumlahnya sekitar 85% dari seluruh jumlah siswa ya, dan masing-masing dihitung dengan rumus. Adapun rumusnya itu yang menurut Ari Kunto, prosentase sama dengan frekuensi tiap aktivitas per jumlah seluruh aktivitas dikali dengan 100. Nah, di sini dapat kita buktikan dalam siklus yang pertama. Nah, hasil ulangan pada siklus yang pertama itu nilainya berjumlah 2.270. Nah, 2.270 ini akan dibagi dengan jumlah siswa yang ada, yaitu 32. Nah, dan dapatlah rata-ratanya 70,9. Nah, ketuntasan leksikalnya ini didapatkan 78,1%. Artinya tidak tuntas. Karena menurut Ari Kunto tadi, bahwasanya harus 85% ke atas baru tuntas. Nah, selanjutnya, pada siklus yang kedua. Siklus yang kedua ini sama saja cara mendapatkan nilainya, yaitu dengan menjumlahkan nilai, mendapatkan hasilnya 2.450 dibagi dengan 32, yang hasilnya itu 76,6. Tuntasan leksikalnya itu 90,6, ya berarti tuntas. Menurut Ari Kunto tersebut tadi, bahwasanya 85% ke atas itu baru tuntas. Baik, demikian presentasi laporan penelitian tindak kelas yang saya buat. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih.